Sobat, kita ada di Pelabuhan Tengkayu 1 di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Dan saya akan tunjukkan kepada sobat semua bagaimana jalur perdagangan orang, jalur TPPO, yang mana lintas darat, lintas laut, inilah jalur-jalur utamanya, di mana banyak sekali dan tidak sedikit tentu saja korban tindak pidana perdagangan orang yang melintasi rute ini yang akan masuk ke wilayah Tawau di Sabah, Malaysia. Masih jauh, Pak? 2 jam lagi. 2 jam ya? Ya, 2 jam. Oke. Kita masih 2 jam lagi untuk mencapai lokasi yang akan kita tuju. Nunukan ya, Pak? Oke, itu patroli, Pak? Polair. Polair, iya. Baru saja melintas tadi Polair yang memastikan setiap perjalanan laut di sini, yang memang transportasi utamanya memang di sini speedboat ya, Pak ya? Kapal cepat ya, yang menghubungkan lintas kabupaten itu diawasi tetap. Tapi balik lagi sobat ya, sekuat apapun pengawasan yang dilakukan, tetap saja ada celah-celah yang dimanfaatkan oleh sindikat-sindikat yang berupaya untuk mengambil keuntungan. Di antaranya adalah mereka-mereka yang bermain dalam tindak pidana perdagangan orang. Saya akan hadirkan kepada Anda informasinya dari titik mana saja mereka bermain. Sobat, di belakang saya saat ini adalah Pelabuhan Tonontaka di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Saya Abraham Silaban dan tim AB Plus hadir di sini untuk menjelaskan kepada Anda bagaimana rute yang biasa digunakan oleh sindikat tindak pidana perdagangan orang. Dan kalau Anda lihat sobat di belakang saya, Pelabuhan Tonontaka adalah drop point ataupun titik penjemputan pertama ketika orang-orang yang menjadi korban TPPO diturunkan dan kemudian akan diberangkatkan ke Bambangan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki paspor alias dokumen-dokumen. Tapi pada prakteknya, dokumen yang mereka miliki adalah dokumen untuk wisata, bukan dokumen untuk bekerja. Yang ini kemudian menjadi siasat dilakukan oleh sindikat tindak pidana perdagangan orang untuk membawa para korban ke tempat yang mereka tuju, yakni ke wilayah Sebatik di Sabah, Malaysia. Selain melalui jalur Pelabuhan Tonontaka, para sindikat TPPO dapat menyelundupkan para pekerja migran melalui jalur lain, yakni melalui dermaga Aji Putri menuju dermaga Bambangan di Pulau Sebatik dengan jarak tempuh 15 menit saja. Setibanya di Pulau Sebatik, para penyelundup melanjutkan perjalanan membawa imigran melalui jalur darat menuju Tawau, Sabah, Malaysia dengan jarak tempuh 1 jam. Kita sudah tiba sobat di Pelabuhan Bambangan, di pelabuhan yang ada di wilayah Sebatik, dan kita akan menuju ke wilayah Sebatik yang tentu saja jadi menarik karena perbatasan di antara Indonesia dan Malaysia hanya dipisahkan sungai kecil. Bahkan kalau orang awam bisa saja menganggapnya selokan. Tapi apakah kemudian dengan menganggap remeh pemisah itu, kita juga bisa menganggap remeh perbatasan antar dua wilayah negara yang punya otoritas dan kedaulatannya masing-masing? Saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana kemudian celah-celah ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sindikat-sindikat, untuk memainkan peran mereka dalam tindak pidana perdagangan orang. Kita sudah tiba, kita langsung turun saja di Pelabuhan Bambangan di wilayah Sebatik, sobat. Saya pun tiba di sebuah desa di Sebatik, Kalimantan Utara. Desa ini berbatasan langsung dengan wilayah Tawau, Sabah, Malaysia. Sobat, saya ada di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, sobat,
Saya Abraham Silaban dan tim ingin menunjukkan kepada Anda wilayah perbatasan yang saya harus katakan kerap kali menjadi celah, jadi siasat-siasat para sindikat TPPO untuk menyelundupkan orang-orang untuk bekerja di Malaysia. Tapi pada prakteknya kita mengenalnya dengan istilah tindak perdagangan orang belakangan ini, karena mereka tidak menyadari mereka adalah korban yang akan dieksploitasi di sana. Dan ini jalurnya sobat, kalau kita lihat ya, ini sungai yang biasanya surut ini sobat, sungai yang surut seperti ini, tapi pada prakteknya ada kapal-kapal kecil ya, kapal speed biasanya disebut di sini, kapal kecil dengan kode itu TW itu Tawau. Tawau adalah wilayah yang mereka tuju sebetulnya sobat. Tawau itu ada di wilayah Sabah, Malaysia. Mereka akan mengitari jalur sungai ini, akan menuju ke perairan laut di sana, Muara, dan akan menuju ke Tawau. Saya coba mendekat ke salah satu kapal speed yang digunakan untuk bepergian ke sana. Bisa lihat ya sobat, itu ada bendera Malaysia di sana. Ada bendera Malaysia di sana. Nah, itu adalah bendera yang mengartikan bahwa kode Tawau dan bendera TW itu artinya Tawau, dan ini adalah tujuan dari kepergian mereka. Dan memang ini aktivitas yang kerap kali menjadi keseharian masyarakat di sini, dan itu yang menjadi celah sebetulnya para sindikat ini bermain dan memasukkan orang-orang bekerja secara ilegal di sini. Lagi dan lagi memang penting untuk menjaga perbatasan, tapi bagaimanapun siasat-siasat terus dilakukan untuk pekerjaan-pekerjaan yang tentu saja di luar undang-undang, kawan-kawan. Maka dari situ kita akan telusuri dan kita hadirkan informasi yang komprehensif. Saya harus berhati-hati nih, sobat. Saya ada di sini. Ini adalah jalur tikus. Saya dan juru kamera Aulia, kami berdua ada di sini sobat, di wilayah Malaysia. Kami melintas dan masuk ke sini, dan untuk menunjukkan kepada Anda ini jalurnya. Kalau bisa Anda lihat, ini jalur yang kalau kita menapaki terus jalur darat ini adalah wilayah Tawau di Sabah, Malaysia, yang mana wilayah ini adalah dimanfaatkan jadi siasat oleh sindikat-sindikat untuk memasukkan tenaga kerja Indonesia, atau yang akrab disapa sekarang pekerja migran Indonesia, yang masuk melalui jalur ilegal, dan mereka akan dieksploitasi. Kenapa saya katakan dieksploitasi? Mereka disuruh bekerja di sini. Ketika mereka disuruh bekerja di perkebunan sawit, ketika mereka bekerja diberikan kemudahan-kemudahan untuk masuk tanpa dokumen dan lain sebagainya. Ketika mereka sudah masuk, gaji mereka akan dipotong, tidak ada asuransi kesehatan dan lain sebagainya. Dan pada prakteknya ketika mereka sudah mencapai target di satu perusahaan atau perkebunan sawit tertentu, mereka akan diperjualbelikan. Jadi kami dapat informasi penting bahwa mereka yang bekerja di perkebunan sawit warga negara Indonesia pun diperjualbelikan ke perusahaan lain yang juga akan memanfaatkan tenaga mereka. Sah-sah saja bila menyebutkan bahwa mereka merasa tidak menjadi korban, tapi pada prakteknya eksploitasi itu terjadi tanpa kontrak. Mereka dipindah-pindahkan tempat bekerja, dan yang menjadi concern adalah apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di sana, katakanlah tindak kekerasan lain sebagainya, maka negara akan mengalami kesulitan untuk memberikan perlindungan kepada mereka, karena pada prakteknya mereka masuk tanpa jalur ilegal. Apabila mereka pulang deportasi oleh pihak otoritas Malaysia, itu menjadi hal yang lumrah dan biasa. Tapi apabila mereka pulang dengan keadaan cedera, bahkan tidak sedikit pulang hanya nama, tinggal nama, ini yang menjadi perhatian serius. Perjalanan Abraham Silaban bersama tim AB Plus di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia belum usai. Pemeriksaan dokumen di Pelabuhan Penyeberangan Tunung Taka dilakukan petugas kepolisian dalam menjaring para pelaku dan korban TPPO. Apa betul mereka ini adalah bagian dari orang-orang yang direkrut lintas kepulauan dan langsung dibawa masuk ke Sabah, Malaysia sebagai bagian dari pekerja migran ilegal yang kita kenal hari-hari ini dengan sindikat tindak pidana perdagangan orang?
Pelabuhan Tunontaka menjadi pelabuhan yang sangat sibuk di pagi hari. Aktivitas bongkar muat barang dan hiruk pikuk lalu lintas penumpang menjadi pemandangan sehari-hari yang biasa terlihat di sini. Di ruang tunggu penumpang Pelabuhan Tunontaka, saya akan mewawancarai sejumlah penumpang kapal yang baru saja tiba di Nunukan, Kalimantan Utara. Apakah benar mereka datang karena keperluan keluarga atau ada maksud dan tujuan lain? Ade mau kemana, Dek? Mau Mau kemana? pergi Malaysia. Mau pergi Malaysia? Iya. Oh, bikin apa? Ke orang tua. Orang tua asli Malaysia? Rantau. Orang rantau. Di Tawau berarti? Kelupit. Hah? Kelupit. Lupit itu di Sabah? Iya. Bikin kerja kan di sana? Mau kerja kan Malaysia? Pergi ke Kenapa? orang tua. Kenapa colek-colek tuh? Tidak ya. Tidak ya? Pergi ke orang tua. Tidak kerja dia di sana. Tidak kerja. Yakin ibu? Ini ibunya bukan? Ibu siapa? Tidak, kok kasih jawab sama dia? Ibu, siapa ibu? Dengan ibu siapa, Bu? Bu Anti. Bu Anti dari Bulukumba juga? Bulukumbaya. Sebagai apanya? Kawan. Kawan. Nah, ibu berkawan ini beda usia. Ini ada ini masih muda. Ibu kawan itu dengan ibu-ibu juga. Ini beda usia ini, Bu. Ini berkawan ini dengan anak milenial sekarang, main Instagram. Ibu juga main Instagram kan tidak? Tapi ada mau kerja tuh di sana. Tidak. Bikin kerja. Pergi ke orang tua jalan-jalan. Orang tua tinggal sana, kerja di sana juga. Iya. Ada usia berapa sekarang? 19. 19. Tapi bawa paspor ya itu? Ada. Oh, ada. Sobat, siasat demi siasat, alasan demi alasan tentu saja dilakukan dan disampaikan kepada penumpang yang baru tiba di Pelabuhan Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara. Beberapa di antara mereka menyebutkan mereka akan bertemu saudara mereka. Beberapa di antara menyebutkan mereka warga asli Nunukan, sekalipun KTP-nya tidak. Beberapa di antara mereka juga menyebutkan ingin bekerja di Nunukan, rumput laut, di bidang rumput laut. Ada lagi yang menyebutkan bahwa mereka ingin bertemu dengan keluarganya di Tawau, di Malaysia. Tentu saja beribu alasan akan diutarakan. Ini sebagai bagian untuk mengelak dari apa yang sudah menjadi skenario tentu saja. Dugaan sindikat tindak pidana perdagangan orang. Silakan tinggal tempat dulu yang menggunakan KTP Nunukan atau KTP Kalimantan Utara. Silakan langsung keluar diperlihatkan kepada petugas yang ada di depan yang melaksanakan pemeriksaan. Cerita sedikit kepada kami, Pak. Hasil dari pemeriksaan hari ini seperti apa? Kalau hasilnya sekarang masih dijalankan, ya. Nanti kan kami pisahkan antara yang KTP, non KTP maupun dengan paspor. Ya. Ya, itu pun juga masih dilihat nanti seperti apa. Baru nanti kalau diketahui ada beberapa hal yang mencurigakan, nanti kami akan dalami. Ya, dalami. Oke. Ini kan kapal yang bersandar berangkat dari Parepare. Parepare, Ya. kemudian sempat singgah di Samarinda. Langsung, Pak. Oke. Dari Parepare langsung menuju ke Nunukan. Ini menarik, Pak, karena beberapa di antaranya kita juga lihat dari hampir 600 kalau saya nggak salah ya, penumpang Pak Kapolda, malah di dalam itu ada ratusan orang yang dipisahkan karena tidak ber-KTP Kalimantan, bahkan mereka juga ada di antaranya membawa paspor gitu. Bagaimana menyiasatinya? Kami mau jelaskan ya bahwa ketika kapal datang ini kewajiban kami atau untuk melakukan upaya pencegahan dengan melakukan upaya pemeriksaan seperti ini. Iya. Karena cukup banyak kapal-kapal dari luar yang dimungkinkan orang luar Kalimantan Utara datang kemari. Nah, cukup banyak datang kemari. Apakah betul orang Kaltara betul atau tidak? Ketika tidak, itu baru nanti akan kelihatan bagaimana rencana mereka setelah itu. Dari kartu identitas KTP atau paspor nanti akan lebih bisa dilihat sebetulnya kesiapan mereka kemana. Pertama dari identitasnya dulu, ketika mereka adalah
masyarakat Kaltara berarti tidak menjadi masalah ketika ada di sini. Tapi ketika mereka warga lain, ya kan kami tanyakan bahwa di sini ada keluarga atau tidak. Seperti tadi kita tanya ada bekerja di mana? Kalau mereka kadang bekerja tidak tahu tempatnya, lah itu kami dalami lagi. Ya. Kemudian belum lagi kalau paspor. Nah, paspor pasti keluar negeri nih. Ya, keluar negeri. Meskipun kadang-kadang keluar negeri juga nggak pakai paspor juga, itu tetap kami dalami. Ya. Karena kami sudah mendapatkan informasi pada beberapa waktu lalu bekerjasama dengan Barreskrim tentang kejadian di sini dan kami kembangkan dengan modus-modus seperti itu. Kami coba kembangkan apakah memungkinkan orang itu menjadi bagian dari para pekerja migran Indonesia atau bahkan para pengurus. Tapi ada hal yang menarik ya, kalau ketika saya juga menemukan ada paspor-paspor baru. Jadi mereka yang tiba di sini membawa paspor yang tadi sebagian besar ada melintas ke wilayah Tawau sama Malaysia, tapi sebagian lagi datang dengan fresh from the oven. Jadi bahkan kita masih lihat baru dicetak ini. Artinya kita juga ingin tanyakan apakah betul memang ada yang katakan mereka ingin wisata, itu hak mereka tentu saja. Tapi yang menarik adalah apa betul mereka ini adalah bagian dari orang-orang yang direkrut lintas kepulauan dan langsung dibawa masuk ke Sabah, Malaysia sebagai bagian dari pekerja migran ilegal yang kita kenal hari-hari ini dengan sindikat tindak pidana perdagangan orang, Pak Kapolda. Kami akan cocokkan ya. Misalnya kegiatan di sana untuk apa? Kalau orang bekerja ke luar negeri pasti ada dokumen yang lain selain paspor. Nah itu kita dalami. Makanya kami libatkan juga dari BP2MI. Ya. Selain imigrasi juga ya terkait dengan dokumen keimigrasian. Contohnya misalnya ketika akan bekerja di Malaysia sebagai apa begitu kan, sebagai kerja kebun, sebagai pekerja migran di sana, itu kan ada syarat-syaratnya, contohnya jaminan kesehatan, kemudian yang lain-lain. Nanti lebih detail dari BP2MI juga akan bisa membantu kami untuk secara teknis menanyakan. Terima kasih Mas Bila Baris.